rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'ajjalu lahu ayyumhalul muli hatman hurran kana aw abdan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'ajjalu lan den jeraki zaman den jarake. Dijarkan itu dikelelerkan. Wa yu'ajjalu lan den jarake sapa lahu muli ayyum halu tegese den jarake sapa al muli wong lanang kang supata ilak hatman kelawan wajib hurron iku kang merdeka kana ana sapa muli. Hurron iku kang merdeka kana ana sapa muli. Au abdan utawa budak. Fi zaujatin ing dalem bojo wadon. Mutikatin kang kuwasa sapa zaujah. Lil wat'i maring wati. Lil wat'i maring wati. In sa'alat lamun jaluk sapa zaujah, lamun jaluk sapa zaujah zalika ing mengkono imhal arba'ata asyurin ing dalem ing papat pira-pira wulan, tapi niki lagi-lagi laisa biqaidin fal aula isqatuhu li anna ta'jila la yatawaqqafu ala su'aliha wabtida'u utawi kawitane arba'ati asyhur fi zaujati ing dalem zaujah iku minal ila'i awit saking ila, iku minal ila'i awit saking supoto ila wa fir raj'iyati lan ing dalem wadon kang katalak raj'i iku minar raj'i iku minar raj'ati awit saking rujuk. Summa ba'dang qidai hadhil muddati nuli ing dalem sakwuse enteke iki lah mangsa. Nuli ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nuli ing dalem sakwuse enteke iki lah mangsa. Setelah 4 bulan tuntas, 4 bulan selesai, yukhayyaru den kinahake milih. Yukhayyaru den kinahake milih sapa al muli wong lanang kang supata ilak. Dan kinahake milih bainal fai'ati ing dalem antarane fai'ah. Bainal fai'ati ing dalem antarane fai'ah. Bisa dibaca fai'ah atau fi'ah. Fai'ah, fi'ah. Fai'ah itu artinya balik. Fa'a ya fi'u fai'atan wa ma fi'ana itu. Bi ayu lija gambare kelawan yen to manjingake. Bi ayu lija gambare ento manjingake sapa al muli wong lanang kang supata ilak manjingake hasyafai muli hasyafatahu ing hasyafai muli au qadruha utawa kira-kirane hasyafatahu utawa ing kira-kirane hasyafatahu min maktu'iha saking wong kang den pegot hasyafatahu dimasukkan bikubulil mar dalam kubule wong wadon. Atau pilihan kedua wat takfirilan pakete wat takfirilan bayar kafaroh. Wat takfirilan bayar kafaroh. Itu wat takfiri, Pak. Bainal fai'ati wat takfiro. Di dalamnya ada itu. Qauluhu wat takfiro bin nasbi kama wujida fi ba'din nusakh bi dhabtil qalami fa huwa mansubun ala annahu maf'ulun ma'ah. Ngono. Wat takfira sertane bayar kafarah. Lil yamini maring sumpah ingkana lamun ono apa halafuhu sumpai muli
ana iku billahi tetep kelawan Allah ala tarkiha ing atase ninggal ing ngewati zaujah wat talaqi lil mahlufi alaiha wat talaqi lan nalak lil mahlufi maring wadon kang den sumpah sapa alaiha al fa inum tanah mongko lamun mampang itu tidak mau menolak sapa zauju bojo lanang minal fai'ati saking balik wat talaqi lan talak maka tallaqa alaihil hakim tallaqa mongko nalakno alaihi ing atase zauj muli sapa al hakimu hakim talqatan kelawan talaan wahidatan kang siji apa talqah raj'iyatan kang bangsa raj'i apa talqah fa in tallaqa aktsara minha lam yaqa fa in tallaqa mongko lamun nalak sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim hakim mongko lamun nalak sapa hakim aksara kelawan luwe akeh min hati nimbang saking rojaiyah maka lam yaqo mongko ora tumiba apa tolak fa inim tanaa mongko lamun mampang sapa muli zauj muli minal fai'ati saking bali faqat belakani al fai'ah amarahu mongko perintah sapa mongko perintah ing zauj muli sapa al hakimu hakim bitolaki kelawan tolak faslun fi ahkamid dihari pun akeh-akeh. Sekarang saya kepingin menyampaikan ada beberapa hal yang kemarin belum disebutkan. Pertama, terakhiran masalah bab tolak. Kemarin ada yang lupa tidak saya sampaikan. Tolak itu, kalau talak itu baru dijatuhkan 1 atau 2, maka talak itu disebut dengan talak roj'i. Talak bisa untuk dirujuk. Tapi kalau talak itu sudah dijatuhkan 3, talak itu sekaligus atau one by one, 1, 1, 1, 1. Pokok totalnya sudah 3, maka talaknya itu disebut dengan talak bain. Lintur, luwe popia. Talak bain. Talak yang nggak bisa kembali. Lah, poinnya begini, Pak. Wanita itu kalau masih ditalak itu talak roj'i, artinya bisa untuk rujuk, bisa untuk kembali. Maka status wanita yang ditalak roj'i, talak 1, talak 2, yang masih bisa untuk kembali, yang masih bisa untuk rujuk, itu belum berstatus ajnabiyah. Apa tadi? Wanita yang masih ditalak 1, talak 2, dia menjalani masa iddah, itu masih bisa untuk dirujuk, masih bisa untuk diajak kembali. Sehingga status wanita itu belum menjadi ajnabiyah, belum menjadi wanita yang lah. Paham orang? Gak paham bro? Ya Allah Faru. Ada wanita ditalak sama suaminya, kamu tak talak 1, kamu tak talak 2. Terus prosesnya gimana? Kan iddah dulu tuh wanitanya. Iddah dulu tuh. Kalau iddahnya belum habis, boleh nggak dirujuk? Hah? Boleh. Kalau iddahnya belum habis, boleh nggak dirujuk? Boleh kan? Rujuk itu perlu akad lagi nggak? Nggak perlu kan? Itu bukti bahwa wanita itu belum menjadi wanita lain. Itu uang liya sih. Buktinya apa? Kalau mau rujuk, kalau mau kembali, nggak perlu akad nikah lagi. Cukup ayo balik dek, itu bukti bahwa wanita itu belum menjadi ajnabiyah, belum menjadi wanita lain. Yang sehingga wanita yang masih menjalani iddahnya tolak roj'i, itu nanti ada beberapa hukum. Apa diantaranya? Nah ini, mohon maaf, nanggini judul ini baju nih, bab tolak terakhir ini, tak durungi ilak. Al-mu'asyarah
Mu'asyaratul azwaj karroja'iyah fi sittati ahkamin. Wanita roj'i, wanita yang ditalak roj'i, itu masih memiliki beberapa hukum yang sama dengan statusnya istri. Yang pertama, luhukit tolaki laha. Hukum yang pertama, wanita yang ditalak roj'i, itu masih bisa dijatuhi talak lagi. Apa tadi? Wanita yang ditalak roj'i, itu masih bisa dijatuhi talak lagi. Misalkan ada wanita, ada seorang istri, mungkin itu angel, aturannya angel, ditalak satu, tak talak satu kamu, barangkali banyak suami, barangkali istrinya introspeksi diri, ditalak satu itu harapannya introspeksi diri. Akhirnya yang wanita istrinya iddah di WA, balik mau tapi berubah ya, jawabannya gak enak ternyata, gak mau, ngono. Akhirnya kamu tak talak satu lagi. Nah ini, menjatuhkan talak kepada wanita yang tertalak roj'i itu paham? Kan wanita ini tadi statusnya kan ketalak roj'i itu, tertalak roj'i, tertalak satu. Lah wanita yang tertalak roj'i itu luhukit tolaki biha, itu bisa tertambahkan, bisa terkenai talak lagi. Kamu tak talak lagi satu, bisa satu. Yang kedua, wa wujubi suknaha. Ini yang paling penting, Mbak. Wanita yang tertalak roj'i, ketika dia masih menjalani masa iddah, iddahnya belum selesai, maka statusnya belum menjadi ajnabiyah, belum menjadi wanita lain. Makanya ketika rujuk cukup dengan kata ayo balik. Maka kalau ada wanita tertalak roj'i, bagi suami tetap wajib memberikan fasilitas tempat tinggal. Bagi seorang suami tetap wajib memberikan tempat fasilitas tinggal bagi seorang istri walaupun sudah ditalak roj'i, selama masa iddahnya belum habis dan selesai. Selama belum habis dan belum selesai. Biasa ya Pak, lenang film-film. Kamu tak talak satu, udah pulang ke bapak kamu. Langsung mulai namanya bapak itu. Padahal selama wanita ini masih menjalani iddahnya talak roj'i, talak satu, talak dua, selama iddahnya belum selesai, wanita ini belum menjadi wanita lain untuk suaminya. Yang sehingga suaminya sebagaimana normalnya, suami wajib memberikan tempat tinggal untuk seorang istri. Oh beda nih sih Gus, gini. Masalahnya begini Pak, mohon maaf. Wanita itu kalau sudah sebatang kara, ngerti sebatang kara tak? Gak bapak, gak mbok, ada oma, gak duwe keluarga. Gak bapak, gak mbok, ada keluarga, gak duwe oma. Mohon maaf Pak, hari ini banyak seperti itu. Ditalak suaminya, kamu saya ceraikan, talak satu. Langsung diusir, lak malih ngekos Pak. Lak malih ngekos saulan Surabaya leleo 500. Padahal dia masih menjalani masa iddah yang mungkin untuk dirujuk oleh suami. Artinya bagaimana? Selama iddahnya seorang istri yang ditalak roj'i belum selesai, istri masih belum menjadi wanita lain untuk suaminya. Yang sehingga suami wajib memberikan fasilitas tempat tinggal. Selama iddahmu durung tek manggono me bojomu. Lumayan ya 3 bulan ya. Cara kos 3 bulan kan 500 ping 3 1,5 juta. Durung mangan ya. Angon kono sik ae. Lho Gus aku wis ditalak tapi Gus. Loh, kamu itu ditalak roj'i, belum talak yang statusnya menjadi ajnabiyah. Kamu masih ditalak roj'i sehingga kamu tinggal di situ dulu. Suami juga gitu, dadi wong lanang. Ojo bojomu pegat mau langsung mbok usir. Itu belum menjadi wanita lain. Karena masih tertalak roj'i. Tapi aku sepet ya Gus nyawangi. Yo kosne. Jo ngono modele. Paham ora? Sewakan tempat tinggal karena kewajiban kamu. Karena kewajiban kamu untuk memberikan fasilitas tempat tinggal untuk istri kamu. Ketika wanita itu sudah ditalak roj'i, tapi iddahnya belum selesai. Paham ya? Paham para muslimin? Paham ya? Karena wanita ini sekali lagi belum menjadi wanita ajnabiyah.
Buktinya apa? Buktinya wanita itu bisa dirujuk tanpa akad. Yang penting catatannya tadi itu, belum iddahnya belum habis. Yang ketiga, wa annahu la yuhaddu biwad'iha. Yang ketiga, seorang laki-laki, andai kata seorang laki-laki sudah menceraikan istrinya, talak roj'i, talak 1, talak 2, belum selesai iddahnya, belum selesai masa iddahnya. Terus kok karo sing lanang disuruh ae. Diajak melakukan hubungan suami istri padahal nggak dirujuk. Dosa nggak Gus? Lek dosane dosa, tapi tidak layak dihad. Apa tadi? Tidak layak dihad. Kamu tahu dihad nggak sih? Dihad itu dihukum. Dunia fikih syariat Islam melakukan hubungan suami istri itu kalau tanpa kelegalan ada hukuman yang telah ditentukan syariat. Entah itu cambuk, entah itu diranjam sampai itu kalau wanitanya bukan siapa-siapa. Lah, ini ada seorang suami, istrinya diceraikan. Talak 1, talak 2. Ya. Talak 1, talak 2. Tapi menjalani masa iddahnya belum habis, yang sehingga masih bisa dirujuk oleh suami. Masih nempat di rumahnya suami. Lah kok suami pulang dari kerja capek, kepingin kumpul karo bojone. Ngerti disuruh ae. Digarap ae. Piye Gus ngene iku? Dosane dosa. Dirujuk dulu mestinya. Dirujuk dulu. Talaknya itu loh Pak. Dirujuk dulu kan takroi. Mestinya dirujuk dulu. Ini enggak ada dirujuk Gus. Langsung disuruh ae piye? Ya sudah. Dosanya dosa, tapi enggak ada had di sini. Karena masih ada sisi keistrian. Paham maksudku ora? Iki cara ngono durung 100% dadi wong liya. Tapi meskipun toh juga masih berstatus talak roj'i yang belum dirujuk. Paham ya? Paham? Walaisa lahu tazawwujun. Di antaranya lagi, wanita itu kalau masih ditalak roj'i dan masih belum selesai masa iddahnya, maka wanita itu tidak diperkenankan untuk iddah. Tidak diperkenankan untuk menikah. Ono wong wedok dipegat bojone. Ya. Ono wong wedok dipegat bojone, ditalak sama suaminya, talak 1, talak 2, masih menjalani masa iddah. Iddahnya belum selesai. Karena otomatis talaknya talak roj'i, masih bisa kembali. Karo wong lanang liya dirabi, dosa rasa. Tidak sah akad nikahnya. Paham nggak kamu? Ada seorang wanita ditalak sama suaminya, talak 1, talak 2. Iddahlah si wanita. Iddahnya belum selesai. Otomatis seorang suami lama ini masih bisa merujuk. Masih bisa mengajak kembali. Wanita ini belum berstatus wanita lain. Dinikahi sama laki-laki lain, nggak boleh. Gak oleh. Kok dirabi? Dilamar ya gak oleh. Nggak mau bab khidbah. Bab lamar. Melamar wanita yang dalam kondisi talak roj'i saja itu tidak boleh. Yang masih menjalani masa iddah. Apa mana dirabi, wong dilamar wae ra oleh kok. Masih menjalani masa iddah, apalagi dinikahi. Tidak boleh. Karena apa? Sekali lagi itu tadi. Ini masih dalam kondisi seperti itu. Paham? Paham. Dah. Salah satu dampaknya ini, Pak. Salah satu bukti bahwa wanita ini statusnya masih belum 100% menjadi orang lain. Seorang wanita ini belum 100% menjadi orang lain untuk suaminya. Ya. Ini paham orang terjadi? Wajah kok kayak goblok nyambung. Paham orang? Seorang wanita, seorang istri diceraikan sama suaminya. Diceraikan sama suaminya, talak 1, talak 2. Iddahlah dia si istri ini. Iddahnya belum selesai, masih bisa dirujuk tanpa akad nikah. Maka status wanita ini adalah wanita yang ditalak. Ya. Maka dari itu, karena wanita ini masih bisa dirujuk tanpa akad nikah yang baru, wanita ini belum 100% menjadi wanita lain. Yang sehingga misal suami mati, wanitanya ditalak 1, ditalak 2, menjalani masa iddah. Iddahnya belum habis, yang semestinya bisa dirujuk. Ya. Suaminya mati ternyata, iddahnya istri belum selesai.
suaminya mati. Pembagian warisan. Pertanyaannya, istri yang ditalak ini masuk dalam daftar ahli waris? Masuk dalam daftar ahli waris? Masuk. Kenapa kok masuk? Karena masa iddahnya belum selesai. Itu bukti bahwa si istri belum 100% menjadi wanita lain. Paham maksud saya? Ini bukti nih, Pak. Hah? Lek iddah sentek utul, nggak masuk dalam daftar warisan. Karena nggak bisa kembali, harus akad lagi. Meskipun talaknya roj'i, harus akad kembali karena iddahnya sudah selesai. Paham ya maksud saya? Nah saya begitu. Ini beberapa bukti. Saya itu menjelaskan beberapa bukti bahwa seorang wanita itu ketika ditalak roj'i, ketika ditalak 1, talak 2, selama iddahnya belum habis, belum selesai masa iddahnya, maka wanita itu belum 100% menjadi ajnabiyah. Belum 100% menjadi wanita lain untuk suaminya. Belum 100% berstatus wanita lain untuk suaminya. Dengan bukti beberapa yang disebutkan tadi. Ini berbeda dengan wanita yang ditalak bain. Wanita ditalak bain saya kan nggak bisa kembali. Adapun dia sekarang nggak bisa menikah itu murni karena dia masih menjalani iddah. Tapi dengan bukti dia itu sudah tidak bisa kembali 100% dia berstatus ajnabiyah dari suami. Umpomo arek iki seiddah, ada wanita talak 3 sama suaminya. Kamu tak talak 3. Talak 3, iddah dia. Tengah-tengah dia iddah suaminya mati. Bagi-bagi warisan. Jadi perbedaannya itu di sini. Kalau misalkan seorang suami itu menceraikan si istri, talak 3, ditalak 3, yang otomatis istrinya itu talak bain, sudah nggak bisa kembali lagi sama suaminya. Setelah ditalak 3, si istri menjalani masa iddah. Di tengah-tengah iddahnya seorang istri belum selesai, suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Maka pertanyaannya, apakah istri ini mendapatkan warisan? Paham ya? Ada istri ditalak 3 sama suami. Talak bain, talak 3. Istri menjalani masa iddah. Di tengah-tengah istri menjalani masa iddah, suaminya meninggal. Belum selesai iddahnya. Suaminya meninggal. Bagi-bagi warisan. Istri ini tadi, yang ditalak 3 ini tadi, dapat warisan enggak? Enggak dapat. Kenapa? Karena sudah 100% menjadi ajnabiyah. Menjadi wanita yang lain. Paham ya? Paham ya? Terakhir kemarin ngajinya membahas masalah ila. Ila itu ketika seorang suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Entah itu dengan penyebutan masa waktu yang lebih dari 4 bulan atau tidak disebutkan masa waktu. Ya. Ila adalah sumpahnya seorang suami untuk tidak melakukan hubungan suami istri kepada istrinya tanpa diberi masa waktu atau diberi masa waktu lebih dari 4 bulan. Demi Allah kata kumpuli kan setahun. Demi Allah kamu nggak akan saya ajak melakukan hubungan suami istri 6 bulan ini. Oh, itu namanya sumpah ila. Namanya sumpah ila. Lah, kalau terjadi sumpah ila terus gimana Gus? Lagi ngaji nih saiki. Wa yu'ajjalu lahu ayyumhalul muli hatman hurran kana au abdan fi zaujatin mutiqatin lil wad'i in sa'alat dalik arba'ata ashhurin. Kalau ada suami melakukan sumpah ilah kepada istrinya, demi Allah aku nggak akan melakukan hubungan suami istri dengan kamu, nggak pakai masa waktu. Atau demi Allah aku nggak akan melakukan hubungan suami istri dengan kamu 4 bulan ini. Demi Allah aku nggak akan melakukan hubungan suami istri dengan kamu 6 bulan ini. 3 kasus ya, tanpa masa waktu, atau masa waktu 4 bulan, atau bahkan lebih. Kasusnya ketika seperti itu, terus penanganannya gimana Gus? Tahapannya gimana? Maka seorang suami yang bersumpah ilah seperti ini, biarkan. Dibiarkan itu mesti piye Gus? Ya dibiarkan saja, dilihat saja. Selama masa 4 bulan. Kira-kira nanti dia melakukan hubungan enggak? Selama masa 4 bulan.
Kalau dia tetap sampai 4 bulan tidak melakukan hubungan suami istri, lah baru nanti tahapan selanjutnya. Ya, selama masa 4 bulan dibiarkan dulu saja. Wabtida'u fi zaujah minal ila wa fir raj'iyati minar raj'ah. Masa 4 bulan itu penghitungannya dimulai dari kapan seorang suami itu melakukan sumpah ila. Kapan seorang suami itu melakukan sumpah ila? Itu kalau suaminya sama istrinya masih berstatus suami istri. Tapi kalau suaminya ngomong sumpah ila itu kepada si istri yang ditalak roj'i, balik ini mana? Tapi kalau seorang suami itu ngomong sumpah ilaknya kepada istri yang ditalak roj'i, paham? Paham? Ada istri talak 1, kamu tak talak 1, kamu tak talak 2, iddalah dia. Soalnya gregetin nih, muangkel pol-polan. Oh, jenono. Kata cak kumpul kan. Setahun udah tak kumpul kan. Istrinya berstatus ditalak roj'i. Habis ngomong begitu, jarak 1 bulan. Jarak 1 bulan, rujuk. Ayo balik, Dik. Ayo balik. Jarak 1 bulan dengan sumpah ila. Pertanyaannya, dia seorang suami yang bersumpah ila selama masa 4 bulan, itu dimulai dari sumpah ila tadi atau dari rujuknya ini tadi? Paham? Paham orang? Rujuk. Ya Allah, bingung. Kalau suami istri, suami ngomong ke istri, "Dek, kamu gak bakal tak kumpuli 1 tahun ini." Ini kan istrinya. Berarti gimana, Gus? Biarkan saja laki-laki itu sampai 4 bulan. 4 bulan itu mulai kapan, Gus? Ya mulai ngomong itu, mulai sumpah ilah itu. Itu kalau istrinya berstatus istri. 100% istri. Nah ini kasusnya bukan status istri 100%. Ada seorang istri ditalak suaminya. Rungokne sik, ben ra mumet awakmu. Ada seorang istri ditalak suaminya. Kamu tak talak 1. Ya. Kamu tak talak 1. Saya talak 1. Saya talak 2. Otomatis talak 1, talak 2 itu kan talak roj'i. Talak roj'i, mangkel sing lanang, pancete sing wedok. Akhirnya ngomong ini, kamu nggak bakal tak kumpuli setahun ini. Ngomongnya pada saat masih menjalani iddahnya talak roj'i. Dapat 1 bulan setelah sumpah ila, kan masih iddah toh. Dapat 1 bulan setelah mengucapkan ila, yang laki-laki ngomong ke yang perempuan, ayo rujuk Dik, balik Dik. Kembalilah dia. Dapat 1 bulan dari sumpah Kewajiban untuk membiarkan laki-laki yang telah bersumpah ilak dalam masa waktu 4 bulan, itu dari sumpah ilak tadi atau dari rujuk ini? Dari rujuk, paham? Berarti masih baru menghitung 4 bulan dari sekarang. Loh, sabulan Gus sumpah ilak wis katingi wingi. Lah wingi-wingi kan dorong rujuk, Pak Di. Belum berstatus istri, Pak. Berarti belum dimulai hitungan 4 bulan. Dihitungnya mulai ketika karena ketika rujuk 100% wanita itu berstatus istri, maka seakan-akan baru mendapatkan sumpah paham gitu ya? Kita ajak-ajak tenanan. Paham ya? Usah saulan Gus sumpah ilah Gus. Karena 3 bulan iki. Tinggal 3 bulan ini, sudah 1 bulan yang lalu. Lo enggak bisa. Itu kan belum 100% jadi istri. Masih menjalani masa iddah. Lah kan dirujuknya baru sekarang. Berarti baru menghitung masa 4 bulannya dari sekarang. Paham ya? Iku bahasanya kitabmu. Wabtida'uha fil izzaujati minal ila wa fil raj'iyati minar raj'ah. Paham ya? Paham ya? Kamal jole rame diblokir aja. Ora usah bisukan, blokir langsung ra apa-apa. Rame aja. Thumma ba'da qidha'i hadhihi al-muddah yukhayyaru al-muli bainal fai'ati bi alijal muli hasyafatahu aw qadraha min maqtu'iha bikubulil mar'ah wat takfira lil yamini in kana halafuhu billah ala tarki watiha. 1 bulan hamus lek kasus mau. Mergo kasusnya kasus talak. Sekarang begini. Gus, penanganannya gimana? Kalau sudah 4 bulan dibiarkan tetap dingin-dingin saja.
tahu dingin-dingin saja ya. Tidak ada perubahan. Wong lanang yo ora demek sing wedok, yo ora ngutik sing wedok, ngumpuli sing wedok rapi dingin. Nanti ketemu ya dingin-dingin saja, nggak melakukan hubungan suami istri, nggak gimana-gimana. Terus gimana langkahnya kalau sudah 4 bulan? Kalau sudah 4 bulan ini fatal. Tahu fatal ya? Hah? Tahu fatal ya? Sekali lagi, wanita istri kalau sudah 4 bulan tidak dilakukan hubungan suami istri, terlebih dengan sumpah keengganan, penolakan untuk melakukan hubungan, ini fatal dalam hubungan rumah tangga. Terus gimana kalau sudah 4 bulan, Gus? Kalau sudah 4 bulan, maka seorang suami diberikan pilihan. Diberikan pilihan. Pilihan pertama, pilihan nomor 1. Suami harus mengumpuli istrinya. Suami harus melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Istri kalau sudah dapat 4 bulan, datang ke pengadilan. Ngomong ke pengadilan terkait problemnya ini. Terkait problemnya ini. Ngomong ke pengadilan, nanti biar pengadilan ngomong ke yang suaminya. Sudah 4 bulan, kamu sekarang mau gimana? Pilihan nomor 1, kamu balik. Balik itu gimana? Yo namanya orang rumah tangga itu melakukan hubungan suami istri. Sekarang kamu kumpuli istri kamu. Ya. Kamu kumpuli istri kamu. Kadung sumpah Pak Hakim, aku Pak Hakim. Saya terlanjur sumpah pakai nama Allah ya. Ya kamu bayar kafaratnya sumpah. Paham? Kafaratnya sumpah. Orang bersumpah itu kalau dilanggar bayar kafarat. Kan terlanjur sumpah, demi Allah nggak akan aku kumpuli istriku. Ini sudah 4 bulan, kelewatan kamu. Sekarang kamu kumpuli istri kamu, untuk urusan sumpah kamu bayar kafarohnya, bayar denda sumpahnya. Apa denda sumpah, Gus? Besok ada pada babnya. Bayar kafarohnya sumpah. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, wattolaki lil mahlufi 'alaiha. Pilihan kedua, saya nggak mau ngumpuli istri saya. Saya nggak mau berhubungan sama istri saya. Kalau kamu nggak mau berhubungan sama istri kamu, maka pilihan kedua, kamu ceraikan istri kamu. Ya? Kamu ceraikan istri kamu. Hakim harus memaksa suami menceraikan istrinya. Pilihannya cuma 2 itu. Kamu kembali harmonis dalam rumah tangga, kamu berhubungan suami istri dengan istri kamu. Untuk urusan sumpah bisa diganti, bisa digugurkan dengan bayar kafaroh. Kalau kamu nggak mau kembali melakukan hubungan suami istri, kamu ceraikan istri kamu. Kamu talak istri kamu. Ya. Fa inim tana'a az-zawju minal fai'ati wat talaq talaqa 'alaihi al-hakim talqatan wahidatan raj'iyah. Lagi sing repot, Pak. Wong lanang gak ngalor gak ngidul. Pamu gak lanang gak ngalor gak ngidul. Hah? Ono nang donya wong lanang ini. Dikongkon megat gak gelem, dikongkon terus rumah tangga model koyo ngono. Piye jajan? Mas, mohon maaf kesadarannya, Mas. Orang rumah tangga kok bersumpah nggak mau melakukan hubungan suami istri. Nggak bisa, Mas. Sampean kembali ya. Lakukan hubungan suami istri dengan istrinya ya. Bayar kafaroh. Mbak, nggak mau saya. Kalau nggak mau, sampean ceraikan aja istrinya. Nggak mau. Loh, ya oprek, kang ngalor gak ngidul gini. Disuruh maju gak gelem, dikongkon mundur gak gelem. Lanang model opo ngene. Hah? Repot, Pak. Karwane sing jelas, arek wedok kan ngono, Pak, ya karwane. Wanita itu butuh kepastian. Lah karena aku mbok piye ne? Mbok pegat. Oke, tak cari laki-laki lain saya. Kan ngono, Pak, ya. Lah lek ngene iki repot, gak ngalor gak ngidul, gak ngulon gak ngetan, maju mundur gak kabeh. Maka kalau laki-laki itu tidak mau melakukan tolak, juga tidak mau melakukan hubungan suami istri, terpaksa talak yang menjatuhkan adalah pengadilan atau hakim. Jadi hakim punya hak untuk menggantikan seorang laki-laki untuk menjatuhkan talak. Paham? Jadi hakim, saya atas nama si suami menjatuhkan talak 1 kepada istrinya. Menjatuhkan talak 1 kepada istrinya. Tapi talaknya harus talak 1, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Barangkali seorang suami masih berkeinginan untuk rujuk. Paham? Masih berkeinginan untuk rujuk. Sehingga yang dijatuhkan harus talak 1. Tidak boleh lebih. Fa'in talaqu aktsara min lam yaqo. Kalau yang dijatuhkan oleh hakim talaknya lebih dari 1, justru nggak jatuh talaknya. Fa'idim tana'a minal fai'ati faqat amarahul hakimu bitolak. Dijatuhkan talaknya oleh hakim itu kalau seorang suami itu menolak dua-duanya.
menolak untuk berhubungan, juga menolak untuk tolak. Tapi lek sing takon ngene, mau nggak? Kamu mau nggak berhubungan suami istri? Enggak mau. Tolak. Ceraikan aja istri kamu, menang. Ya udah, kamu ceraikan aja istri kamu. Ngono ya. Intinya pilihannya cuma dua itu toh. Kalau nggak dua-duanya, nggak bisa. Karena sudah 4 bulan wanita ini disumpah tidak berhubungan suami istri dengan suaminya. Maka langkah terakhir kalau suami mau melakukan hubungan suami istri, oke. Kalau suami nggak mau melakukan hubungan suami istri, maka suami diperintah untuk menceraikan istri. Kalau diperintah menceraikan istri dan berhubungan suami istri dua-duanya nggak mau, maka suami dalam kasus ini seorang istri. Paham? Intinya gue ngene, Pak. Wong rumah tangga gue sing jelas, lakar maju iyo, lakar mundur iyo. Ojo gak ngalor gak ngidul, saken. Wah, Pak jenenge ngono. Wong wedok dalam kondisi apa istilahnya? Digantung, ndak jelas. Gak ngalor, gak ngidul, gak ngulon, gak ngetan. Lakar wong wedok iki lek dipegat kan wis karuan. Aku tak tolek maneh ngono. Kan ngono ya. Lah gak ya, Pak. Ngecul eman, gak dicul, modelnya koyo ngono. Repot. Jangan seperti itu. Wis. Faslun fi ahkamil dihar, sak menten lanjut besok ila akhir wallahu alam bisawab. Sing muni gantung ambek emot nangis koyoke korban kabeh.